Istighfar ini artinya kita membahas tentang kunci kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Di dalam surat Nuh yang tadi saya baca, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa keistimewaan dari istighfar yang sifatnya urusan dunia. Karena amal soleh dalam Islam itu selalu berdampak dunia dan akhirat, bukan hanya akhirat. Jadi kalau kita ngomongin amal soleh dalam Islam, kita bukan cuma ngomongin tentang pahala akhirat, bukan cuma ngomongin tentang surga neraka, bukan cuma ngomongin tentang kehidupan setelah mati, tapi kita juga ngomongin kehidupan kita di dunia. Karena semua amal soleh itu berdampak di dunia dan di akhirat. Hasanah dunia dan hasanah akhirat. Nah, di surat Nuh ayat 10, Allah menjelaskan keutamaan dari istighfar. Kata Allah, "Istaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara." Mintalah ampun kepada Rabb kalian dengan istighfar, dan Allah itu maha pengampun, ghaffara. Yang artinya Allah itu gak pernah ngitung-ngitung dosa kita kalau kita udah istighfar. Mau sebanyak buih di lautan, mau sebanyak bintang di langit, mau sampai memenuhi langit dan bumi. Kalau kita istighfar sekali aja dengan tulus dan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semuanya sekaligus. Fala ubali, kata Allah dalam hadis qudsi, aku gak peduli berapa banyak dosa dia. Itu namanya ghaffar. Atau ghaffar juga berarti kalau kita melakukan dosa, lalu kita beristighfar, minta ampun, Allah ampuni. Besok kita ulangi lagi dan minta ampun, Allah ampuni lagi. Dan seterusnya. Jangan berputus asa meminta ampun kepada Allah, karena Allah aja gak pernah berputus asa mengampuni dosa kita. Yang penting kita jangan mempermainkan Allah. Gimana mempermainkan Allah? Kita beristighfar, tapi kita gak serius pengen ninggalin dosa. Kalau kita beristighfar dan nyesel banget dengan dosa kita dan serius pengen ninggalin dosa itu di kemudian hari, tapi ternyata kita lemah lalu melakukannya lagi, istighfar lagi, melakukannya lagi, istighfar lagi, tapi selalu menyesal, selalu tulus, selalu pengen berubah, maka Allah maha tahu isi hati hambanya dan Allah pasti mengampuni dosa-dosa. Karena Allah Ghaffar. Jadi berkali-kali berbuat dosa, berkali-kali minta ampun, berkali-kali Allah ampuni. Itu satu keutamaan dari istighfar. Nah, lalu yang kedua apa? Keistimewaan dari istighfar, terutama dalam urusan kehidupan kita di dunia. Kata Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan mengirimkan air hujan dari langit kepada kalian mengucur deras. Apa maksudnya? Ternyata kalau kita ngerasa kekeringan, kita merasa kemarau panjang, cara meminta hujan kepada Allah itu adalah dengan beristighfar. Kalau kita coba tafsirkan kalimat ini dalam makna yang lebih luas, ini juga berarti tentang masalah rezeki. Jadi siapapun yang merasa kekeringan, sumber rezekinya, usahanya nggak maju-maju, atau pekerjaannya nggak semakin baik, karirnya nggak naik-naik, maka banyak-banyak istighfar. Sehingga Allah akan mengutus rezeki kepada kita. Yursil, Allah yang akan mengirimkan rezeki itu kepada kita. Bukan kita yang mengejarnya, tapi rezeki yang mengejar kita. Keren ya? Jadi orang yang rajin istighfar, rezeki akan mengejar dia, akan mendatangi dia. Bukan dia yang mendatangi rezeki. Karena kalimat ayatnya, yursilis samaa alaikum midrara. Akan dikirimkan oleh Allah hujan dari langit kepada kalian secara deras, mengucur deras. Jadi rezeki itu datang kepada kita tuh ngucur deras seperti air hujan. Kebayang gak jumlah air hujan? Bukan setetes dua tetes, ngucur deras sampai bahkan kadang-kadang saking derasnya dan gak ketampung banjir di mana-mana. Seperti itulah rezeki yang akan datang kepada orang yang rajin istighfar. Bukan dicari, tapi dia yang mencari.